Di Zoom nanti. Jauh banget kacau lah. Bisa kalau hukum itu saja. Yang penting waktu ngajar natap ke kamera. Jangan dekat ke rumah. Tahu lu antum di apa, di pojokan gitu apa? Kamera tersembunyi. Iya. Inside. Jadi Iya dari live ya. Saya sama. Saya sama. bagian jamaah apa tangan leher. Kacau. Serius. Belum bicara. Kameramen bubuk sunnah. Libur. Tidak ada bubuk sunnah. Libur lagi. Sekarang as. Satu akan libur. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bawa buku semua? Nah, oh ya. Kalau kira-kira mau ketinggalan sini, tinggal sini. Yang dibawa pulang. Ya, tapi kalau yakin ini saya mau murojaah di rumah, terus kalau kajian mau tak bawa pulang. Ya. Kita ada fotokopiannya ini. Setiap datang untuk ngambil fotokopi. Terus. Nah, marinya di mana? Ayo, Nasiro ya. Nah, ayo baca bareng. Siap? Dari atas ya, muqaddimatun. Muqaddimah. Ya. Baca sampai Nasiro. Sudah anda tum? Siap? Nah, wahid, ithnan, talata. Muqaddimah. Ada lah. In. Muqaddimatun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Fa inna al-ilma syar'iyya wa huwa an-nurul ladzi yunzilunaka bihi la ilaha illallah wa min ghayrina ma kana al-ilmi nastabi'u an tara wa ma bika wa ya fata bananu la tasbi an tatabayyana masalika jayyidan faqad taqaddamni muharramin al-muhaddin wa anta tadri wa ahlul ilmi hum kibrati fi hadis wa yanbaghi an nastashira bima naqdam wa kaifa nasir. ya pada baca gitu. Ini kunderat pengisinya dimakan. Anggar Allah. Anda tadi siap-siap, mungkin bote boleh, aing bote boleh, alhamdulillah ada. Ya warna. Mungkin aing bening boleh,
Anak mau nyambut hibi di rumah. Kopi. Panas ya. Nah, berikutnya. Walaqad nazartu, dan sungguh kata Syekh, nazartu aku perhatikan. Apa? Walaqad nazartu, dan sungguh aku perhatikan. Jadi nazara melihat, tapi terjemahkan aku perhatikan. Fi taraiki, aku perhatikan taraiki, metode-metode, langkah-langkah, jalan-jalan. Taraiki apa? Jamak dari apa? Tariqo. Apa tariqo? Tariqon. Jalan. Metode-metode. Salafina sholihi, salaf kita. Apa itu salaf? Pendahulu as-sholihi, yang soleh. Jadi salaf itu pendahulu. Siapa pendahulu pertama kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa? Para tabi'in. Kemudian siapa? Tabi'in. Kemudian siapa? Para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Itu salaf. Ini sampai 3 ini. Nah, jadi salaf itu bukan apa ya? Bukan kelompok, bukan golongan. Apalagi tadi saya baca, ditangkap teroris, barang bukti. Di antara barang buktinya apa? Metode salaf dalam berjihad. Antum kalau ngebom sana ngebom sini jangan bawa nama-nama salaf. Ya. Jangan bawa nama salaf. Salaf bukan seperti itu. Salaf lebih mulia lagi daripada ngebom sana ngebom sini. Tidak pernah Nabi ngajarkan bukan di medan perang itu perang. Nggak ada. Namanya perang itu di mana? Di medan perang. Emang di Indonesia ini ada perang? Tidak ada. Perangnya baru perang lisan, perang tulisan. Tidak ada perang jihad, nggak ada. Jangan bawa-bawa nama salaf. Coba Rasulullah SAW mewanti-wanti. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat apa? Hah? Kalau antara hamba dengan Allah, apa yang pertama kali dihisab? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati minal abdi sholatuhu. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba di hari kiamat apa? Sholatuhu, salatnya. Itu antara hamba dengan Allah. Tapi antara hamba dengan hamba, antara manusia dengan manusia apa? Darah. Awwalu ma yuhasabu bainal abdi ad-dima. Yang pertama kali nanti dihisab dari kiamat antara manusia dengan manusia yang lainnya ad-dima, masalah darah. Enggak sembarangan. Bunuh sana, bunuh sini. Kisos saja yang jelas-jelas itu wajib hukumnya tidak bisa langsung diterapkan. Di Indonesia ini tidak bisa. Apalagi ngebom. Jangankan ngebom, mercon boleh nggak mercon? Hah? Mercon boleh nggak? Nggak boleh antum. Malah apa Jong? Malah mercon? Ya. Kalau mercon, antum gimana sih? Itu kan tabdzir, mubadzir. Kemudian bikin sampah, bikin ganggu. Coba lagi nyolet mercon, ternyata di sampingnya rumah orang sedang sakit. Ngecit mati berumah. Kira-kira yang tanggung jawab siapa? Hah? Yang nyolet mercon. Iya bener. Kan Allah Maha Adil. Nanti pasti dihisab tuh. Tidak sembarangan. Petasan saja dilarang dalam Islam. Apalagi masalah bom. Jadi kalau mau bom sana, mau bom sini, jangan bawa-bawa nama salaf. Salaf itu mulia. Salaf itu mengajarkan adab, akhlak. Jangankan sesama manusia, kepada hewan saja harus lemah lembut. Harus berakhlak. Benar enggak? Nah, kan pernah itu Nabi SAW pernah nanya pada sahabat, siapa yang ngambil apa namanya? Yang ngambil anak burung. Jadi ada lebun, apa lebun? Sarang anak burung. Ngambil anak burung. Siapa yang ngambil anak burung? Di sarangnya itu. Sahabat, saya kembalikan. Itu ibunya nyari-nyari.
perhatiannya Rasulullah SAW kepada hewan. Ya, perhatiannya Rasulullah SAW kepada hewan. Nah, kembali, walaqad nazartu, dan sungguh aku perhatikan, kata Syekh, fi taraiki salafina shalihi, metode-metodenya salaf kita yang soleh, ridwanullahi alaihim, kabarnya, yang semoga Allah meridhai mereka, ya. Dan sahabat itu sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho pada mereka. Jangan pernah mencela sahabat. Di Al-Qur'an sudah disebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat. Fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu asy-syar'i, ilmu syar'i, fara'aitu, aku perhatikan. Jadi ro'a, nazara itu artinya melihat. Tapi maksudnya di sini memperhatikan. Aku perhatikan. Aulabahum, kebanyakan mereka, mayoritasnya mereka, rabba, di dalam mendidik, di dalam mengajari, di dalam mengatur, tullabahu, murid-murid mereka. Apa tullab? Jamak dari talib. Jadi di dalam mendidik murid-muridnya ala hifdzil mutuni, untuk menghafal, ala hifdzi, untuk menghafal, al mutuni, matan-matan. Tahu matan ya? Ya kayak ini matan. Matan-matan, kitab-kitab dasar, matan-matan. Al mukhtasarati, yang ringkas. Jadi yang pertama dilakukan oleh salaf kita dalam mendidik murid-muridnya itu dengan menghafal matan-matan yang ringkas dulu. Ya. Kayak kita kalau mau menghafal hadis, apa yang pertama kali dihafalkan? Kira-kira cocoknya? Hadis arba'in. Jangan langsung Bukhari, Muslim. Yang ngajari aja belum tentu hafal Bukhari, Muslim. Ya. Ya. Arba'in dulu 42 hadis. Karena itu juga mengandung pokok-pokok 42 hadis. Ya. Jadi mukhtasarah, yang ringkas. Mukhtasarah yang ringkas. Fil ulumi syar'iyyati, dalam masalah ilmu syar'i. Ba'da, tentunya setelah apa ba'da? Setelah hifdzil Qur'anil karimi, menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Itu yang pertama sudah. Ya, semua ulama dulu kecilnya itu menghafal Al-Qur'an dulu. Ya, menghafal Al-Qur'an. Antum dulu kecilnya apa? Ngapain? Hah? Main leker ya? Sama. Anak ngomong ini sama maksudnya. Anak dulu nggak dididik untuk ngafal Al-Qur'an, sama. Anak iri dengan santri-santri yang sudah ngafal. Kalian ya, kecil-kecil. Itu tak sampaikan tuh. Kalian tuh masih kecil, masih muda, sudah ngafal Al-Qur'an. Dulu Ustaz enggak ada seperti ini. Pengen kembali kayak dulu, ngafal. Ya. Sekarang daya ingatnya sudah, antum IQ-nya berapa? Tapi bukan berarti nggak ada kata terlambat. Bukan berarti terlambat, enggak. Enggak ada kata terlambat. Tetap harus menghafal, harus memulai menghafal. Juz berapa dulu kalau mau menghafal? Juz 30. Sudah? Hah? Hafalnya dari mana? Dari depan atau dari belakang? Dari An-Nas dulu. Oh, kalah kau Fatar. TK, kamu TK ya? TK. Oh, TK udah hafal. Ini udah juz 29 sekarang. Rumpit. Ya, yuk ngafal. Enggak apa-apa, yuk. Anda sudah pernah dulu bikin program? Sudah pernah belum? Sudah pernah. Yang setoran itu cuma Dr. Utomo. Terus siapa lagi ya dulu ya? Ya, teman-teman yang di Rumpit. Ana rela-relain meninggalkan istri dan anak-anak untuk nginep di Rumpit. Bener itu, nginep. Pernah kan tak tawarkan? Ayo siapa yang mustoran hari Sabtu dan Ahad kapan saja silakan. Mulai dari pagi dan malam.
Mau setoran berapapun silakan, mau 1 ayat, 2 ayat, bahkan tak telepon. Ayo Pak, mau setoran enggak? Ayo Pak, mau tak setoran enggak? Istri Ana juga tak suruh, tawarin tuh teman-temannya. Ayo siapa yang mau setoran? Bukan ke Ana, ayo yang perempuan, setoran ke istri. Nah, sekarang yang jalan alhamdulillah yang ahwat tuh. Yang jalan. Hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis. Jalan alhamdulillah. Nah, yang ikhwan nih. Ayo. Sibuk ya. Mula alasannya sibuk ya. Ya. Nah, jadi menghafal mutun-mutun yang ringkas, matan-matan yang ringkas, kaidah-kaidah, usul-usul yang ringkas dulu. Tentunya setelah menghafal Al-Quran. Thumma syuruhil mutawassitati. Kemudian baru syuruh. Apa syuruh? Syarah-syarah, penjelasan-penjelasan mutawassitati yang lebih luas. Ya. Mutawassitati apa? Yang lebih luas atau pertengahan dulu. Dari yang dasar, mutawassitati yang pertengahan. Ma'al adillati, dengan dalil-dalilnya dulu, dalil-dalil dasarnya, gitu ya. Jadi setelah menghafal matan-matan dasar, mutawassitati dengan syarah-syarah yang pertengahan, ma'al adillati dengan dalil-dalilnya, thummal muwassa'ati, kemudian yang lebih luas lagi. Apa wasi'? Wasi'un apa artinya? Luas. Jadi al-muwassa'ati yang lebih luas lagi. Gitu ya. Gitu. Ini metodenya. Dan mereka sudah pengalaman. Jangan langsung belajar hilaf-hilaf antum. Langsung belajar hilaf. Taunya cuma gini. Apa hukumnya? Oh, itu hilaf. Hilaf itu. Ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau ini, itu juga hilaf. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau itu juga hilaf. Ini semuanya hilaf. Ada antum. Ya? Coba lihat itu berikutnya. Wahada, dan ini huwa tartibul mantiqiyu. Inilah tertib urutan al-mantiqiyu yang sesuai logika. Apa mantiqiyu? Sesuai logika. Ya, sesuai akal, sesuai logika, yang masuk akal. Jadi urutan-urutan seperti ini dari dasar, kemudian pertengahan, kemudian meluas. Ini urutan-urutan tertib yang masuk akal. Yang masuk akal. Dita'allumi, untuk mempelajari. Apa dita'allumi? Untuk mempelajari ayyi ilmin, ilmu apa saja. Ayyi ilmin, ayyi itu apa saja. Ayyi ilmin, ilmu apa saja. Semuanya. Min ulumid dini, dari ilmu-ilmu agama, awid dunia, ataupun ilmu dunia. Semuanya seperti itu, pasti dari dasar dulu. Coba kedokteran, kira-kira yang pertama kali belajar apa? Langsung nyuntik? Enggak mungkin langsung nyuntik. Langsung nyuntik, ya, mati nanti pasiennya. Tidak bisa. Harus belajar dulu, belajar dasar dulu, nggak mungkin. Mana Fat? Bengkel. Tidak masuk ya? Hah? Ada. Pertama kali apa yang pelajari? Bengkel. Hah? Apa? Teori dulu. Iya benar, teori dulu. Tidak bisa langsung bongkar. Nanti pasangnya apa? Terima bongkar, tidak terima pasang. Tidak bisa. Mau ilmu agama, mau ilmu dunia, pasti dari dasar dulu. Gitu ya. Begitu juga dengan kajian. Tidak bisa antum langsung kajian-kajian besar. Ya itu untuk selingan. Dan ini sampaikan sama ustaz-ustaz seperti itu. Ini sekedar selingan. Tapi yang benar itu tetap harus yang rutin. Kajian-kajian asas, basic gitu.
Nah, berikutnya walaqad ra'aitu. Ya, ketemu? Walaqad ra'aitu. Coba apa tadi? Walaqad ra'aitu. Dan sungguh saya memperhatikan, aku memperhatikan man bada'a, siapa yang bada'a? Memulai. Man bada'a, siapa yang memulai hayatahul ilmiyata, kehidupan ilmiahnya, menuntut ilmunya, belajarnya. Hayatahul ilmiyata wa, kehidupan ilmiahnya, belajarnya, ngajinya. Bisyuruhi, langsung dengan syarah-syarah. Wal mabsutati, dan yang lebih luas dengan syarah-syarah. Wal mabsutati, dan yang lebih luas lagi. Falam yatobit, dia tidak akan memiliki qawaidal ulumi, kaidah-kaidah ilmu. Ya, falam yatobito, falam yakbito qawaidal ulumi, dia tidak akan memiliki kaidah-kaidah ilmu. Wa usulal masaili, dan dasar-dasar permasalahan. Dasar-dasar permasalahan. Ma'a ma yabdhuluhu, padahal dia sudah menghabiskan. Ma'a ma yabdhuluhu, padahal dia sudah menghabiskan min juhdin, tenaga. Apa juhdin? Tenaga. Wa waqtin, dan waktu. Fit tolabi, di dalam menuntut ilmu. Padahal dia sudah sungguh-sungguh tuh belajar, habis tenaganya, habis waktunya, tapi nggak punya dasar, nggak usah kaidah, nggak punya basic. Bawahnya wara'aitu, gimana? Mukaddimahnya keren kan? Keren. Jadi ngajak, bener-bener ngajak, ayo ini loh belajar yang benar. Kita belajar dari basic dulu, dari dasar dulu, supaya antum kuat. Antum belajar silat. Ah, ini Pak Herun belajar silat. Pertama yang belajar apa Pak? Kalau mau silat, senam dulu kan? Senam dulu. Gak bisa langsung main salto-salto antum. Salto cekang. Gak bisa. Senam dulu. Dan itu diingatkan sama guru olahraga dulu. Saya nggak ya, deki mon bodo se apa tapalit cok jak salaking kok. Senam dulu. Senam. Jangan langsung yang berat-berat. Gitu ya. Nah. Jadi dasar kuatkan dulu. Begitu juga antum menghafal Al-Quran. Jangan, ini kata Syekh sendiri. Dulu anak pernah lihat beliau menasihati, kalau menghafal Al-Quran jangan terburu-buru loncat ke hafalan berikutnya. Ya. Itu metodenya setan. Itu bisikan dari setan. Supaya apa? Supaya antum yang sudah dihafal tadinya itu lupa. Kalau sudah antum lupa, males murojaahnya, hilang. Nangkap enggak? Antum menghafal juz 30, fokuskan juz 30 dulu. Bukan sekedar hafal kemudian loncat ke juz 29, jangan. Pakuat dulu juz 30. Ya. Seandainya antum disuruh mutafifin baca, itu langsung hafal gitu loh. Insyikok baca, itu langsung hafal. An-Naba baca, itu langsung hafal gitu loh. Langsung bisa itu. Kayak baca Al-Fatihah. Jangan langsung loncat. Ya. Pakuat dulu. Itu lebih baik. Antum lebih baik hafal 1 juz tapi kuat daripada 10 juz enggak kuat. Kenapa? Itu dari setan. Kenapa? Nanti antum bikin males, Mas. Wah, tuh ini berat banyak, ini enggak hafal, ini lupa. Jadi males enggak murojaah? Jadi males. Itu dari setan. Itu memang tujuannya setan. Ayo cepat naik. Ini kata Syekh Wahid ini sendiri. Ayo cepat naik. Ayo nambah. Itu dari setan. Supaya antum males murojaah yang sebelumnya, kemudian hilang
kemudian hilang semua, was. Ya, dan banyak seperti itu, banyak. Bahkan ada yang sampaikan ke saya, antum sudah hafal berapa? Anak ada yang bilang, antum sudah hafal berapa? Anak sudah hafal belasan, dia bilang, belasan. Ya, tapi gimana? Tidak di merojah, hilang semua. Belasan juz itu hilang semua, hilang. Iya, dia bilang sendiri kan, hilang semuanya. Ya itu tidak bisa. Itu sekedar ngafal. Kalau cuma sekedar ngafal itu semua bisa. Justru yang berat tuh merojaahnya. Bruce Lee itu pernah mengatakan, Bruce Lee, yang dia kan ahli bela diri kan, itu pernah mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang punya satu jurus tendangan tapi dia ulang 1000 kali, daripada dengan orang yang punya 1000 jurus tapi ulangnya cuma sekali. Anda nanggap ya? Jadi dia jurusnya cuma satu, tapi diulang 1000 kali. Itu kira-kira mematikan enggak? Mematikan. Banyak jurus tapi tidak pernah diulang. Kaku. Oh, jurus apa? Taunya cuma kanan, kiri, depan, belakang, tapi kaku. Tapi satu jurus diulang 1000 kali. Itu kata Bruce Lee, seperti itu. Nah, ya jangan cuma An-Nas. Anda hafalannya apa? An-Nas. Bulan depan tak tanya apa? An-Nas. Ini mau dikuatkan dulu An-Nas. Ya enggak gitu juga lah. Anak andalannya trikul, kulhu, kulamur balak, kulabirun nas. Ini harus kuat. Ini untuk membentengi diri dari setan. Iya benar. Tapi itu masa takir sebulan. Ya. Nah, terus berikutnya, wara'aitu apa ya? Wara'aitu, dan aku perhatikan. Jadi beliau itu banyak melakukan testimoni, ya, melakukan testimoni. Aku perhatikan. Akhirnya beliau buat kaidah yang benar gini. Nah. Wara'aitu, dan aku perhatikan. Man bada'a, siapa? Apa tadi? Bada'a, memulai. Bit tadriji, dengan urut tertib dari dasar, tengah, kemudian meluas. Itu namanya tadrij. Bit tadriji, siapa yang memulai dengan tertib, dengan urut, fafaqo, maka dia akan apa? Faqo, mengalahkan. Apa faqo? Mengalahkan. Aqronahu, apa aqron? Lawannya, musuhnya. Ya, dia belajar tertib. Benar-benar dari basic dulu diperkuat, kemudian meluas dikit-dikit, pelan-pelan. Ya, jangan kayak tadi malam. Ayo langsung halaman pertama. Jangan, ini urut dulu, tertib dulu. Fafaqo aqronahu, maka dia akan mengalahkan lawannya. Wa tamayyaza, apa tamayyaza? Mumtaz, apa mumtaz? Istimewa, berhasil. Yo ya, wa tamayyaza, dan dia akan menjadi istimewa. Gitu ya, tamayyaza, bagus. Wa idza takallama, apabila dia berbicara. Dan ini bukan berarti saya sudah ya, enggak. Kita belajar bareng. Anak ini terus terang belajar juga, masih belajar. Lastu bi'alamikum, saya bukan orang yang paling berilmu di antara kalian, bukan. Anak juga belajar, ya. Anak belajar karena anak tahu anak bodoh. Hafalan anak itu lemah, makanya belajar juga. Wa idza takallama, apabila dia berbicara, fi mas'alatin, dalam masalah, dalam sebuah masalah, tentunya masalah agama. Fi mas'alatin, dalam sebuah masalah, raddaha, dia akan sampaikan apa? Raddaha, dia akan sampaikan li usuliha, dengan dasar-dasar, li usuliha, dengan usul-usul dasar, kaidah-kaidah awal, wa adillatiha, dan dalil-dalilnya, ya, dan dalil-dalilnya, wa tamakkana, dan memungkinkannya. Apa tamakkana?
Ya, mungkin itu dari bahasa Arab paling mungkin. Ya, tamakkana, dan memungkinkannya ministihdori, memungkinkannya untuk menyampaikan, untuk menghadirkan. Apa? Ministihdori, untuk menyampaikan. Dalika, yang demikian itu, ya ini permasalahan tadi dengan usul-usul, kaidah-kaidah dan dalil-dalilnya, bisuhulatin, dengan sahlun, apa? Dengan mudah. Wa yusrin, apa? Yusri, dan gampang. Arab tuh biasa ngulang-ngulang persamaan. Arab tuh semakin ngulang-ngulang persamaan tuh semakin bagus. Suhulatin, yusrin sama, mudah. Ya. Beda kalau Indonesia, ngulang-ngulang tuh membosankan. Ya. Jadi nggak kepake kalau Indonesia. Kalau Arab biasa. Gitu ya. Bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah, lagi gampang. Sudah sampai situ? Nah. Yuk baca dulu bareng yuk. Dari walaqad nazartu. Yuk. Wahid, isnan, salasa. Walaqad nazartu fi taraiki salafinas salihi ridwanullahi alaihim fi talabil ilmi syar'i fara'aitu awlabahum rabbatul labahu ala hifdil mutunil mukhtasarati fil ulumi syar'iyyati ba'da hifdil qur'anil karimi thumma syuruhil mutawassitati ma'al adillati thumma al muwassa'ati wa hadha huwa at-tartibul mantiqiyyu li ta'allumi ayyi ilmin min ulumid dini awid dunya. Walaqad ra'aitu man bada'a hayatahul ilmiyata bisyuruhi wal mabsutati falam yakbit qawaidal ulumi wa usulal masaili ma'a ma yabluhu min juhdin wa waqtin fit talabi. Wa ra'aitu man bada'a bit tadriji fa faqa aqranahu wa tamayyaza wa idza takallama fi mas'alatin raddaha li usuliha wa adillatiha wa tamakkana min istihdari dzalika bisuhulatin wa yusrin. Ya. Nah, berikutnya walidzalika, oleh karena itulah. Walidzalika apa? Oleh karena itulah. Singkat-singkat ya antum nulis. Oleh karena itulah, apa singkatnya? O-K-I. Oki. Mana oki? Walidzalika, oleh karena itulah, faqad tajidu. Apa faqad tajidu? Kadang-kadang aku dapati, bisa jadi aku dapati, atau ya sungguh aku dapati. Kadang kan keluar dari kaidah. Sungguh aku dapati. Tajidu apa? Kok tajidu? Kamu. Tajidu apa? Kamu dapati, bukan aku ya. Maka kadang-kadang ya, ini cocok nih kalau ini kadang-kadang. Kalau beliau memang pasti. Tapi kalau kita memang faqad tajidu, maka kadang-kadang kamu dapati at-taliba, ada seorang tolib, penuntut ilmu. Ya tarahu, apa ya tarahu? Taraha ya tarahu apa? Menyampaikan. Ya, menyampaikan, melemparkan mas'alatan, sebuah masalah. Melemparkan sebuah masalah fil fiqhi, dalam masalah fikih. Fayadhkuru fiha, maka dia mampu menyampaikan di dalamnya, di dalam apa? Masalah fikih. Fayadhkuru, dia sampaikan di dalam masalah fikih ikhtilafal ulama'i. Apa ikhtilafal ulama'i? Perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Nah, jadi bisa jadi engkau dapati ada murid, ada penuntut ilmu yang dia kalau ada sebuah masalah dia bisa sampaikan tuh perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.
Ya, kayak tadi. Ini apa hukumnya? Oh, itu hilaf. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Oh ya, kalau ini, oh itu juga hilaf. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu ya. Wa dillata kulli fariqin, dan dalil-dalil setiap perbedaan tersebut. Wa dillata, dan dalil-dalil kulli setiap fariqin, perbedaan pendapat tersebut. Hatta, sehingga innaka, engkau, la tandahisu. Apa tandahisu? Indahasya yandahisu. Apa? Jadi ada orang yang pintar ngomong gitu, pintar ngomong. Antum gimana ngeliatnya? Ini apa ini? Ini apa ini anak? Tercengang. Oh, terkagum-kagum. Gitu ya. Apa? Tandahisu, terkagum-kagum. Min hifdhihi, akan hafalannya. Terkagum-kagum akan hafalannya. Wastihdarihi, dan penyampaiannya. Wastihdarihi, dan penyampaiannya. Wa munaqashatihi, dan munaqashahnya. Apa munaqashahnya? Diskusinya, dialognya. Nah, jadi engkau terkagum-kagum dengan hafalannya, dengan penyampaiannya, dengan diskusinya. Wa tad'u lahu, dan engkau doakan dia. Kalau antum kagum, apa yang antum katakan? Barakallahu fiik, ahsantum, barakallahu fiik. Nah, itu ya. Wa tad'u lahu, dan engkau mendoakannya bitaufiqi, dengan taufik. Semoga dapat taufik. Wafaqakallah, semoga Allah memberikan taufik padamu. Wassadadi, dan kebaikan, semoga Allah membaikkan dirimu. Wa tas'adu bihi, dan engkau senang dengannya. Engkau senang. Cocok nih, senang, cocok. Ya. Faida, tapi kalau kamu ma sa'altahu, bertanya kepadanya. Faida ma sa'altahu, ma itu terkadang nggak bisa diterjemahkan, lewatin saja. Terkadang akan tetapi apabila engkau bertanya kepadanya fi wairi, pada selain hadal babi, bab ini, bab lain. Jadi masalah tadi menyampaikan itu ya. Oh ya. Tapi kalau kamu bertanya kepadanya bab lain, fatakulu lahu masalan, dan engkau bertanya padanya, fatakulu apa? Tidak harus diterjemahkan engkau berkata, karena kalau berikutnya itu ada tanda tanya, berarti apa? Bertanya ya. Watakulu lahu masalan, dan engkau bertanya padanya, misalnya, masalan, misalnya, sin, apa sin ini? Soal, pertanyaan, engkau bertanya. Oh ya. Coba saya mau tanya, tapi jangan praktek ke anak ya. Oh ya Ustaz, gitu ya Ustaz. Coba anak mau tanya. Jangan, antum ngetes antum. Tapi anak gampang jawabnya. La adri. Nah, wallahu ta'ala alam. La adri. Kan itu Imam Malik kan seperti itu kan. Dulu pernah ditanya 52 permasalahan, dijawab berapa? Cuma 1, cuma 2. Belum, yang lain apa? La adri. Kalau ini Syekh, la adri. Kalau ini la adri. Loh gimana? Ini titipan dari kaum saya ini. Untuk tanya. Ya, sampaikan aja. Imam Malik nggak tahu. Selesai. La adri. Nah, misalnya engkau tanyakan padanya. Apa pertanyaannya? Adzan dulu. Ya, adzan dulu. Nah. Biar lebih lama ya. Nanti adzannya. Nanti adzannya. Biar lebih lama. Nunggu anak-anak yang tadi malam adzan dulu. Ya. Antum nggak mana sih? Ada ulama yang melakukan sebulan perjalanan untuk dapat 1 hadis. Sebulan perjalanan. Antum berapa bulan ke sini perjalanannya tadi? Hah? 1 Oh, kapuru. Istriku sudah menunggu di rumah. Ma hiya maqadirud diyati samaniyatu. Apa maqadir? Ukuran-ukuran diat?
Diyat itu nanti masalah fikih ya, dalam masalah jinayah itu, dalam masalah kisos itu diyat. Apa itu ukuran-ukuran diyat? Samaniyatu, dan itu ada 8. Coba sebutkan ukuran-ukuran diyat. Diyat itu bayar, bukan Pak Dayat ya. Diyat itu bayar apa namanya? Bayar tebusan gitu loh, ya. Jadi kalau kita membunuh tapi keluarganya maafkan, itu nebus, bayar diyat gitu loh, ya. Nah, mahya maqadirud diyati sama as-samaniyatu. Coba apa ukuran-ukuran diyat? Berapa ukuran-ukuran diyat? Dan itu ada 8. Atau engkau bertanya padanya, mahya mubtilatus syarikati. Apa itu pembatal-batal syarikah? Nanti dalam masalah muamalah, apa pembatal-pembatalnya? As-sab'atu, dan itu ada 7. Atau engkau tanyakan, mahya syuruti sihhatil bai'i. Apa itu syarat-syarat diterimanya jual beli? Syurut itu apa? Syarat-syarat sihhati, diterimanya, sehatnya, sahnya, al-bai'i, jual beli. As-sab'atu, dan itu ada 7. Ya. Bawahnya qad la yastati'u. Bisa jadi dia nggak bisa. Padahal itu cuma kaidahnya, dasarnya, basicnya. Qad la yastati'u, bisa jadi dia nggak bisa. An yastahdiraha, untuk menyampaikannya. Kullaha, semuanya nggak bisa. Ya, paling cuma menyebutkan 1, 2 gitu ya. Biraumi, dengan asumsi apa? Biraumi, dengan asumsi. Ya, asumsi. Estimasi, sama nggak sih? Asumsi, estimasi. Ya, anggap sama lah ya. Biraumi, dengan asumsi annahu, bahwasanya dia lau fataha, seandainya dia membuka, fatah apa? Membuka ayyamatnin, matan apa saja, min mutunil fikhi, dari matan-matan fikih. Nah, lihat berikutnya. Seandainya dia buka matan apa saja dari matan-matan fikih, la hafidhaha, dia bisa menghafalnya murattabatan, dengan tertib, dengan urut, fi daqaiqa, dalam waktu apa? Daqaiq, dakikoh apa? Dakikoh, menit. Daqaiqa, beberapa menit saja. 5 menit hafal sanggunya cuma itu. Tapi ternyata dia nggak bisa nyampaikan. Kalau masalah hilaf bisa nyampaikan. Dasar-dasarnya nggak bisa. Syarat-syaratnya nggak bisa. Rukun-rukunnya nggak bisa nyebutkan. Kayak sholat misalnya, apa sih rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, sehingga tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, sehingga tahu kapan dia harus sujud sahwi, kapan yang nggak perlu sujud sahwi. Nggak bisa dia nyampaikan. Padahal kalau dia mau menghafal, hanya dalam waktu beberapa menit saja, gitu loh. Ya, ya udah sekarang adzan. Adzan.
Berikutnya bal ba'duhum, ketemu? Bal ba'duhum, bahkan sebagian mereka, tas'aluhu, apabila engkau bertanya, fil ibadati, dalam masalah ibadah. Misalnya nanya apa? Ma hiya nawaqidul wudu'i? Apa itu nawaqid? Apa nawaqid? Pembatal-pembatal wudu. As-sittatu, dan itu ada 6. Apa saja pembatal-pembatal wudu? Dan itu ada 6. Ma hiya syuruti? Apa itu syarat-syarat sihhatis sholati, sahnya salat? Syarat-syarat sahnya salat. At-tis'atu, dan itu ada apa tis'ah? 9. Atau engkau bertanya, ma hiya arkanus sholati? Apa itu rukun-rukun salat? Rukun itu apa sih? Di luar salat. Kalau syarat di dalam salat, ketika salat, itu ya. Ma hiya arkanus sholati? Apa itu rukun-rukun salat? Al-arba'ah. Itu ta ya. Al-arba'ata asyara. Ya, din. Ada din. Kalau belasan tuh mabni al-fathi kan? Ya, kalau belasan mabni al-fathi kan ya? Kalau belasan mabni al-fathi ya. Nah itu al-arba'ata asyara. Biasalah salah tulis. Itu ya. Al-arba'ata asyara. Apa arba'ata asyara? 14 ya. Nah, apa itu pembatal-pembatal rukun-rukun salat, dan itu ada 14. Atau engkau bertanya, ma hiya mubtilatus sholati? Apa itu pembatal-pembatal salat? As-samaniyatu, dan itu ada 8. Ya. Dan itu ada 8. Apa saja pembatal-pembatal salat? Fala yatamakkanu, ternyata dia tidak bisa min istihdari, menyampaikan mu'dhamiha, secara keseluruhan. Garis besarnya, mu'dhamiha apa? Garis besarnya keseluruhan. Bi raumi, apa tadi? Raumi. Apa tadi? Padahal asumsinya annahu, dia yumkinu an yahfadhaha, memungkinkannya untuk menghafalnya fi sa'ataini, dalam waktu 2 jam saja. Sama wudhu soalnya ini ya, sama nawaqidul wudhu, semualah syarat-syarat wudhu, rukun-rukun wudhu itu ya. Sa'ataini, dalam waktu 2 jam saja. Tidak usah dengan dalil-dalilnya lah.
Sebutkan ini sudah dasarnya ini, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Itu bisa dihafalkan sa'ataini dalam waktu 2 jam saja. Fahadihi, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, laisat, bukanlah as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan nitahaddi, pembatasan. Bukan cuma itu sebetulnya kalau mau ditanyakan. Ini bukan pertanyaan pembatasan saja, banyak gitu loh. Banyak. Ya, walakin akan tetapi libayani, hanya untuk menjelaskan ashali at-turuki. Apa turuk? Metode-metode. Bukan bahasa Jawa ya. Ashali. Ini katanya siapa sih? Ustadz apa? Ustadz Badrus Salam. Apa turuk? Jangan. Kok ketawa? Orang Jawa ya? Nah. Libayani ashalit turuki, untuk menjelaskan metode termudah. Apa ashalit turuki? Metode termudah fi tolabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, gitu loh. Ya. Jadi ini metode termudah itu belajar basic dulu. Sampai sini ya, sampai Rabbika ya. 2 paragraf lagi insyaallah. 2 paragraf lagi. Pendek kok. Wa min huna, dari sinilah. Apa wa min huna? Dari sinilah. Kumtu biwati, aku buat. Apa? Kumtu biwati, aku buat. Kumtu bi itu aku membuat. Al-bidayati, metode-metode awal, langkah-langkah awal fi tolabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah merahmati, menjaga semua para ulama kita, ustadz-ustadz kita yang telah mendedikasikan waktunya, tenaganya, hartanya untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya, laulamu rabbi ma'araftu rabbi, seandainya tidak ada ustadz, tidak ada ulama, para pengajar, ma'araftu rabbi, aku tidak akan kenal Allah. Jadi mereka itu semua sebab kita itu kenal Allah. Diajari tauhid, diajari tata cara wudhu, tata cara sholat. Kalau enggak antum mau gimana wudhunya, sholatnya sesuai tuntunan Nabi. Ya. Nah, waqad qama ba'du ikhwanina, dan sebagian saudara-saudara kita juga telah membuat biwat'i ba'diha, biwat'i membuatnya biwat'i. Waqad qama ba'du ikhwanina, dan sebagian saudara-saudara kita juga telah biwat'i membuat ba'diha, sebagian kaidah-kaidah tadi. Ya, langkah-langkah awal tadi. Nyambung ya? Saya ulangi lagi. Waqad qama ba'du ikhwanina biwat'i ba'diha, dan sebagian saudara kita, tentunya mereka asatid juga, para ustadz juga, ulama juga, sudah membuat sebagian langkah-langkah dalam menuntut ilmu, langkah-langkah awal dalam menuntut ilmu. Faraja'tuhu, dan aku coba meroja'ah. Jadi yang Syekh ini kita tambahin, jadi 12 cabang kan. Tadinya Syekh itu paling berapa cabang gitu. Dilengkapi sama yang lainnya. Ini Syekh. Faraja'tuhu, kemudian aku meroja'ahnya. Fawajadtuha, dan aku dapati ala nafsit tariqati, berada di metode, di atas metode, ala nafsit tariqati, di atas sebuah metode, as-sahlati al-maisurati, yang mudah. Maisurah gampang, ya. Sahlati al-maisurati, mudah lagi gampang. Nah, sebaris lagi, separagraf lagi, plus 1 paragraf, dari 2. Falhadafu, tujuan min hadhil bidayati,
dari metode-metode awal ini huwa tashilu, untuk memudahkan tahsini, meraih apa tahsini? Meraih al-ilmi, ilmu bitoriqatin, dengan metode, bitoriqatin dengan metode, dengan cara murattabatin, munadzamatin, mundobitotin. Itu artinya semua sama, tertib, dengan tertib. Murattabatin tertib, munadzamatin apa munadzama? Apa munadzama? Hah? Ya, maka main nadom. Munadzamatin apa? Nidom apa? Teratur. Nah, nidom peraturan. Munadzamatin teratur, tertib, teratur, mundobitotin dan urut. Kan sama kan? Tertib ini sama. Tadi kita sampaikan biasa Arab tuh mengulang-ulang persamaan kata. Ya, dengan metode yang tertib, teratur, lagi urut. Waman tafarroga, siapa yang meluangkan waktunya, apa tafarroga? Meluangkan waktunya lihifdi, untuk menghafal hadhil bidayati, metode-metode ini, lam tastawrik, tidak akan memakan apa tastawrik, memakan waktu, minhu darinya, tastawrik apa? Memakan waktu, minhu darinya, aksara lebih, min salasati dari 3 ashhurin, apa ashur? Bulan. Jadi antum hafal semua itu nanti tidak akan memakan waktu 3 bulan. Ya, 1 bulan berapa jam? Iya 3 bulan, 3 bulan. Ya, kita mau menghabiskan berapa bulan? Mau menghabiskan berapa bulan? 100, 1000, Nyai Buna, 100 tak? Pak Bolona. Ya, kita bisa selesai setahun itu sudah bagus. Ya. Nah, tidak akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Summa yantakilu, kemudian berpindahlah baru setelah itu. Yantakilu apa? Berpindahlah inasyuruhi, kepada syarah-syarahnya, wal adillati, dan dalil-dalilnya, gitu loh. Hafalkan dulu matan-matan ini, baru syarah-syarahnya dan dalil-dalilnya. Sekali lagi, ini cuma 2 baris, diskon. Faltastahdiril ihlaso akhir karim. Apa faltastahdiril ihlaso? Maka hadirkanlah keikhlasan. Jadi nanti berkali-kali ngulang, kamu ikhlas dalam menuntut ilmu, kamu ikhlas dalam menuntut ilmu. Niatkan untuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Syekh Wahid menyampaikan seperti itu, sering menyampaikan, faltastahdirin ihlaso, hadirkanlah keikhlasan, akhil karim, saudaraku yang mulia. Wal tasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Ikhlaskan niat wahai saudaraku, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Karena Rasulullah mengingatkan gimana? Ihris alama yanfa'uka wala ta'jaz, wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kalau ini untuk kebaikan, kalau ini di jalan Allah, jangan lemah, minta pertolongan kepada Allah. Ikhlaskan niat. Wal tabda fi talabil ilmi, dan mulailah dalam menuntut ilmu, biniyati, dengan niat, coba ini niat, anta'budallaha, untuk beribadah kepada Allah, ala basiratin, sesuai dalilnya. Apa? Ala basiratin, sesuai dalilnya. Basirah itu dalil, petunjuk. Wal tasluk, dan jalanilah, apa? Wal tasluk, dan jalanilah, laluilah
tariqallahi, jalan Allah, ala nurin, sesuai cahaya, min rabbika, dari Rabbmu. Jadi semuanya atas cahaya dari Allah, berjalan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, cukup sampai sini. So, pertemuan berikutnya apa itu? Bawahnya itu. Sifatut talibil mutamayyizi. Sifat-sifat penuntut ilmu yang sejati. Mutamayyiz, yang sejati. Ya. Di antaranya yang keempat tuh, lihat halaman berikutnya. La tashba, kalau makan jangan kenyang-kenyang. Itu menuntut ilmu. Jangan banyak makan. Ada 5 nih. Coba kan, penuntut ilmu sejati itu sifatnya ada 5. Yang keempat apa ini? La tashba, kalau makan tuh jangan kenyang-kenyang, jangan banyak makan. Makan banyak. Makan melulu. Iya, jangan kenyang-kenyang kalau makan. 6. Cukup ya sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menuntut ilmu, ya. Sebelum kita mati, hendaklah kita punya ilmu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.